Informasi yang pertama ada soal Crazy Rich, tapi bukan Crazy Rich, Jessica Wongso. Jadi kasus kopi sianida yang sempat menghebohkan masyarakat pada tahun 2016 lalu ini kembali lagi menjadi viral. Hal ini juga mengangkatnya kembali nama Jessica Wongso yang ditetapkan bersalah dalam kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Kasus yang rumit tersebut pun baru-baru ini diabadikan oleh Netflix dalam bentuk film dokumenter yang dirilis pada 28 September 2023. Keramaian film dokumenter itu pun membuat publik kembali mengulik soal keluarga Jessica Wongso. Jessica Wongso adalah anak bungsu dari pasangan Winardi Wongso dan Imelda Wongso. Jessica lahir pada tanggal 9 Oktober 1988 di Jakarta. Kedua orang tua Jessica sejak tahun 2005 tinggal di Australia. Dia sendiri telah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Australia. Sempat beredar kabar bahwa orang tua Jessica Wongso adalah seorang konglomerat yang memiliki pabrik plastik. Tapi hal itu dibantah, melainkan dirinya hanya seorang agen plastik. Jessica sendiri bukan wanita kaya raya yang memiliki sejumlah bisnis mentereng. Ia disebutkan hanya seorang pekerja biasa yang menerima gaji bulanan seperti pegawai pada umumnya. Ya, di informasi selanjutnya kita lihat ada BPS yang buka lowongan. Jadi ada Badan Pusat Statistik membuka informasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2023. BPS membuka sebanyak total 347 formasi P3K. Dalam pengumumannya, BPS membutuhkan P3K dengan formasi umum, formasi disabilitas, dan formasi khusus. Pendaftaran seleksi P3K BPS 2023 ini berlangsung pada 17 September hingga 6 Oktober 2023. Pendaftaran dilakukan di SSCASN BKN. Jabatan yang dibuka antara lain ahli pertama analis hukum, ahli pertama aspiparis, terampil arsiparis, dan juga terampil pranata komputer dan juga terampil pranata sumber daya manusia aparatur. Kebutuhan terbesar dibuka untuk terampil pranata komputer, yakni sebanyak 263 formasi. Untuk gaji, masing-masing jabatan kisaran 6,1 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Di informasi berikutnya, kita lihat ada Anies Baswedan, ya, bakal calon Presiden Anies Baswedan lagi-lagi berulah. Anies menyinggung kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo. Kali ini Anies menyinggung soal proyek strategis nasional atau PSN yang menjadi titipan pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan Anies saat Rakornas Partai Masyumi yang disiarkan kanal YouTube Masyumi TV Sabtu lalu. Menurut Anies, PSN harusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu apabila dia terpilih menjadi presiden, Anies akan memperbaiki hal ini. Ucapan Anies soal PSN titipan kanan kiri langsung ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo serta baca pres Ganjar Pranowo. Joko Widodo dan Ganjar meminta Anies terbuka saja untuk membongkar apakah PSN benar titipan kanan kiri asal punya data dan bukti yang kuat. Di informasi yang terakhir, ya, kalau kita lihat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku telah menerima surat dari TikTok perihal larangan jual beli di media sosial itu. Dalam suratnya, Zulhas mengatakan TikTok menyatakan akan mematuhi aturan keputusan dari pemerintah. Hal itu disampaikan terkait keberadaan TikTok Shop yang terpantau masih beroperasi usai terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Di mana saat konferensi pers terkait Permendak tersebut pada hari Rabu lalu, Zulhas mengatakan memberi waktu 1 minggu bagi TikTok Shop untuk mematuhi aturan yang baru terbit. Zulhas menegaskan sosial media dengan e-commerce tidak boleh menjadi satu seperti TikTok Shop. Senada dengan Mendak, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Isi Karim mengatakan dalam suratnya TikTok menyatakan berkomitmen untuk mengikuti semua arahan pemerintah.